Halo, halo, halo. Hai semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Medova. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar di kelas 6 tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran pertama. Jadi anak-anak, kita pada hari ini belajar di tema 1 pembelajaran yang pertama, subtema 3. Tapi sebelumnya sudah ada subtema 2 dan juga subtema 1. Bagi anak-anak atau adik-adik yang belum melihatnya atau belum mempelajari, silakan pelajari dulu ya. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, atau badak bertulas satu dari ujung pulau? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hal tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Nah anak-anak, ini pada pembelajaran kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang hewan-hewan langka, hewan langka yang ada di Indonesia. Seperti disampaikan tadi, yaitu hewan badak bertulas satu dari ujung pulau. Juga ada harimau Sumatera. Juga ada orang hutan dari Kalimantan. Nah, jadi itu beberapa contoh hewan yang langka. Nah, kenapa langka? Ayo kita belajar. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Nah, ini gambarnya anak-anak. Ini gambar yang kedua. Jadi gambar yang pertama ini tentu kita tahu itu adalah gambar dan gambar yang kedua adalah gambar dan itu ada di kota. Apa pertanyaan di bawahnya? Ini pertanyaan. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perumahan? Coba anak-anak pikirkan apa yang terjadi. Kalau yang terjadi tentu hutan akan jadi gundul. Tidak ada lagi hutan kalau sudah dijadikan perkotaan. Berubah dia. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Nasib hewannya tentu melarang, langka, tidak ada lagi, tidak ada tempat tinggal mereka, tidak ada makanan mereka. Apa yang terjadi? Belum lagi manusianya mengambil hewan tersebut. Itu nasibnya menjadi makanya nanti tidak ada hilang, langka. Itu ya. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Tidak ada tempat tinggalnya. Tidak ada lagi tempat tinggalnya. Kemana dia tinggal? Makanannya juga tidak ada. Nah, itu yang akan terjadi. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan habis? Itu kehidupan manusia yang tidak ada kehidupan. Karena tidak ada lagi kita bisa menghirup oksigen, tidak bisa kita lagi menghirup udara yang segar. Jadi itulah pengaruhnya dalam kehidupan kita. Maka tidak ada lagi kehidupan di dunia. Ya, nah, anak-anak bisa menjawab sendiri dengan kalimat sendiri. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dunia?
Mari kita belajar adik apa yang kita usahakan, karena memang penduduk ini semakin banyak ya, dan banyak kepentingan yang lain ya. Ada yang membak hutan untuk kepentingan pribadinya ya, dan lain-lain. Mereka korupsi, serakah ya. Maka apa yang harus dilakukan? Mari kita pelajari pada pelajaran berikutnya. Bacalah teks berikut dengan teliti. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Kaki Putih di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang. Itu anak-anak tadi salah satu cara melestarikan hewan itu atau tumbuhan itu dengan dibuatnya taman nasional. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Bangunan gedung perumahan menjadi penyebab hewan tersebut dari habitat asli perburuan liar, karena hewan tersebut berada di atas itu yang membuat ikan atau hewan-hewan dan tumbuhan ini tadi masuk ke perburuan liar. Kenapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Adik, kita dijawab ini ya. Jawab sendiri ya. Carilah informasi tentang suatu jenis hewan yang menjadi ciri khas wilayah di tempat kamu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Nah, anak-anak nanti coba kalian cari informasi tentang hewan yang menjadi ciri khas di tempat kita atau tempat kamu ya. Tulisan itu kamu buat nanti dalam bentuk laporan. Tulisan itu harus mencantumkan hal-hal berikut. Apa hal-hal berikut? 1. Ciri-ciri khusus dan habitat asli. 2. Manfaat hewan. 3. Jumlah populasinya saat ini. Penyebab kelangkaan. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Langkah kamu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Jadi laporan ini nanti terus tercantum. Jadi kita membuat satu contoh ya. Bapak kasih contoh di sini itu harimau Sumatera. Apa ciri khusus dan habitat asli harimau Sumatera? Apa manfaat harimau Sumatera? Berapa jumlah populasinya saat ini? Nah, tentu jumlah populasi ini kita tidak tahu. Nah, kita cari informasi dari buku-buku di perpustakaan atau di internet ya, sehingga bisa kita membuatlah laporan ya. Begitu anak-anak ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan ini harus dikerjakan untuk kita belajar. Buatlah kesimpulan dari bacaan Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Ini adalah tugas kita, harus buat sebuah kesimpulan. Nanti Bapak akan bantu ya. Paragraf pertama tadi yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi
diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Bahwa ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Jadi itu tadi paragraf pertama. Jadi apa kesimpulan? Kesimpulan itu kan intisari dari paragraf itu. Apa kira-kira ya? Nah, ini Bapak bantu satu ya. Menurut saya kesimpulannya yaitu Indonesia negara kepulauan kaya akan jenis hewan dan tumbuhan, salah satunya komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi itu kesimpulan yang saya buat. Bisa anak-anak juga buat kesimpulan sendiri, tidak apa-apa. Jangan takut salah. Nah sekarang paragraf kedua. Apa itu paragraf kedua? Taman nasional banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Nah, apa kesimpulannya? Di sini Bapak bikin titik. Artinya anak-anak harus belajar ya sendiri. Begitu juga dengan paragraf ketiga. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Hewan-hewan tersebut tadi apa? Itu tadi komodo, apalagi tadi harimau Sumatera, apalagi orang hutan. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab munculnya hewan tersebut dari habitat tersebut. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di antara kemusnahan. Apa kesimpulannya? Ya dikerjakan sendiri ya, dengan bantuan orang tua atau kakaknya yang ada di rumah. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikutnya. Jadi ini anak-anak kita akan belajar tentang kondisi atau politik ya. Kalau kemarin sudah belajar kondisi ekonomi, kondisi geografis negara-negara ASEAN. Masih ingat kan negara ASEAN? Tentu masih ingat. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Kepala negara Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah atau Majapahit namanya. Itu sebagai kepala negara sampai di saat ini ya. Ibu kota yaitu Bandar Seri Begawan. Bahasanya Melayu, itu bahasa resminya ya. Mata uangnya Brunei dolar. Luas wilayah 5.765 km². Jumlah penduduk 422.475 jiwa. Ini dicatat bulan Juli tahun 2014. Hari kemerdekaannya yaitu 1 Januari tahun 1984, yaitu dari Inggris. Berarti ini diberikan kepada mereka ya. Lagu nasionalnya Allah Pelihara Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1944. Setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang berdapatkan per-kapitanya tinggi di Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh Kamboja. Kepala negaranya Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota Phnom Penh. Bahasa nasionalnya Khmer. Mata uang Riel. Luas wilayah 181.035 km². Jumlah penduduk 15.458.332 jiwa. Itu juga sama di Juli tahun 2014. Hari kemerdekaan 9 Oktober tahun 1943 dari Perancis. Lagu nasionalnya Forest atau Royal Kingdom.
Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini proses sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Menurut peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga jadi dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Sekarang Indonesia tahu kan? Indonesia negara kepala negara kita saat ini yaitu Presiden Joko Widodo. Ibu kota negara kita ada di Jakarta. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Mata uang rupiah. Luas wilayah 1.904.569 km². Jumlah penduduk 259.643 jiwa. Ini estimasi Juni 2000. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu nasional Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Maka geografis ini membuat negara Indonesia terdiri atas berbagai suku dan ada ratusan suku serta ratusan dialek di wilayah di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara oleh negara mandiri. Jadi itu anaknya jadi ya. Terkandung dalam Pancasila dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini mampu menjadi perilaku latar itu tidak terdiri dari ratusan dan dialek seluruh Indonesia. Dan berapa agamanya? Banyak. Sekarang Laos. Kepala negara Presiden Bou Hang orang Cik negara namanya. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Nong Plow Sisoulith kota Vietnam. Asalnya nasionalnya Laos. Mata uang Kim. Luas wilayah 230.000 jumlah penduduk 1.803.190 jiwa. Hari kemerdekaan 19 Juni 1949 di Prancis. Lagu nasionalnya Pen Kat Lao, Team of the Lao People. Sekarang Laos. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan, maaf ya, pada tahun 1353. Duduk Laos oleh Phnom yang pun wilayah yang dipilih sebagai kerajaan seputar bagian. Kerajaan besar ini dalam 3 tahun 1700-an ke puncak. Sekitar tahun 1800, bagian besar Laos dikuasai Malaysia. Pemerintah di sana tahun 1893. Tahun 1893, Perancis alih kekuasaan. Tahun 1994, perjanjian Danus Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang juga kepada pemerintah lawan gerilya Wanlong Partai Lao. Kepala negaranya Sultan Mahmud V. Kepala pemerintahan Dato Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak.
kotanya Kuala Lumpur. Bahasa ketiga atau 4 bahasa ya di Malaysia, Melayu, Inggris, Cina. Tawangnya ringgit, 2 wilayah, 390.000 berapa dan meter kuadrat. Tahunnya 31.740.000. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1945 dari lagu nasional tahun 1400-an dari Selat Melaka mulai dikenal itu menjadi daerah yang terbuka. Tahun 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1151 Belanda alih. Itu 1766 Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Kedah. 1804 dan masa perang kedua tahun 4 Inggris berhasil menguasai Wilayah tahun 3 tahun kemudian untuk tahun 1950 berhasil berhasil mendapatkan Inggris juga menggunakan Myanmar, perantaranya Presiden Putin Tiap kota naik digital bahasa nasional Papua Tiap. Luas wilayah 176.178 km, jumlah penduduk 40 kabupaten, 760.292 institusi. Hari kemerdekaannya yaitu 4 Januari 1944 itu dari Inggris. Lagu nasional Alabama The End of the World. Tahun 1918 menjadi negara merdeka dengan demokrasi parlementer. Perdana Menteri tahun 1900 pihak militer oleh Jenderal Neri dijatuhkan hukum. Mereka mengenal kekuasaan negara menganut sistem satu partai politik dan sistem demokrasi parlementer. Negara Filipina, kepala negara Presiden Rodrigo Duterte. Kota bahasa Tagalog, Inggris, Spanyol. Uang peso. Luas wilayah 343.540 km. Jumlah penduduk 107.668.231 jiwa. Hari kemerdekaan 12 Juni 1898 itu dari lagu nasional Tumpang Berang. Nama Filipina berasal dari dua sebagai tahun 18 tahun 1945 mereka tertunda oleh perang dunia kedua. Serangan dari tentara hingga akhirnya tentara Amerika hasil Filipina 1940 negara politik tempat dulu dikenal Hari Republik. Singapura, kepala negara Presiden Lee Hsien-loong, kepala pemerintahan Perdana Menteri Lee Hsien-loong, ibu kota
payung dari ya, uang dolar Singapura wilayah 711 kg. Jumlah penduduk juta 507.1 jiwa. Estimasi hari kemerdekaan 9 Agustus 1945 dari Federasi Indonesia. Lagu nasionalnya adalah Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia. Dan penduduknya paling sedikit. Singapura dapat menjadi negara yang paling ini tidak lepas dari peran Lim Kuan Yew, diri dan Menteri yang jabatan Perdana Menteri berturut-turut. Masa kepemimpinan Lim Kuan Yew banyak berubah, dapat memberikan semua dan warga Singapura untuk Singapura tidak saja maju di negara di wilayah sampai hari-hari terakhir tahun 2012 terus berkembang Thailand negara Mahathira belum sampai kepala pemerintahan Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kota atau Masa Tai berwilayah 513.120 penduduk 67.741.101 jiwa. Estimasi Juli 2014 hari kemerdekaan atau tidak pernah dijajah oleh negara Thailand ya, negara yang tidak pernah dijajah oleh Thailand. Lagu nasionalnya Heleng Chantai atau National Anthem of Thailand. Thailand adalah negara yang tidak dulu dikenal sebagai Siam, yang sendiri menjadi tanah tahun 1922. Thailand raja ini Perdana Menteri dari anggota Dewan Thailand dihuni oleh manusia selama 2000 tahun. Ini perbuatan ditemukan sistem arkeologi Denjia Vietnam. Kepala negaranya Presiden Quang. Kepala pemerintahan William Yuan Puch. Namanya ahli Nam Wang Dong. Ya, 331.432 hari kemerdekaan 2 September nasionalnya Kem Wachan Songan Bomas. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang didukung oleh Partai Komunis Vietnam. SDI merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih penduduk Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 200.000 sehingga mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin mereka. Ini anak-anak sekarang kita membaca informasi dan sila diagram Venn untuk membangunkan dua negara asal tersebut terkait dengan. Jadi ini ya diagram ini kita sudah belajar kemarin juga diagram Venn ya terkait dengan
contoh. Ini negara Indonesia dan negara Laos. Apa persamaan presiden? Perbedaannya, kalau Indonesia negara tujuan Malaysia ke negara atau 1.905.000 hektar. Memiliki banyak suku bangsa dan sedangkan di Laos, yang Laos berasal dari Cina Selatan, Australia 227.000. Ini adalah contohnya. Kita cari contoh yang lain. Contohnya negara apa? Negara apa? Contoh negara Singapura dengan negara Vietnam. Apa persamaannya? Apa berbeda dalam bidang politik? Kira nana kita hari ini ada kekurangan budaya asalnya kurang benar. Kita berpisah, mari kita berdoa, sejarah agama, doa baik, doa selesai. Saya Bapak melaksanakan prokes 3M atau protokol kesehatan. Itu M yang pertama, cuci tangan dengan sabun, air yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, terima kasih.